Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin Allahumma rabbana fashalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampaikan pujian serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bermajlis itu softnya beda dengan soft salat ya Bu ya. Kalau soft salat perempuan paling afdol paling belakang. Bermajlis paling afdol paling depan. Ini bolongnya banyak ini depannya. Udah PW kayaknya. Ya udah nggak bisa gerak. Taib. Ya. Mudah-mudahan bukan karena lagi musuhan ini ya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bulan lalu kita bahas apa masih ingat? Makna di balik kata apa? Di balik kata khusr. Ya, ada berapa tafsirnya? Ada 7. Ya, salah satu yang disampaikan oleh namanya Al-Imam Al-Akhfash. Nama aslinya Sa'id bin Mas'adah Al-Balkhi Al-Basri. Disebut Al-Balkhi karena beliau lahirnya di Balkh. Sekarang itu Balkh itu masuk ke Afghanistan. Kemudian Basri itu karena beliau kemudian hijrah pindah ke Basrah, Irak untuk menuntut ilmu, terutama bahasa. Maka guru terbesar beliau adalah Imam Sibawayh, guru Nahwu. Dan beliau menulis tafsir, namanya Tafsir Ma'anil Quran. Tafsir makna-makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan salah satu yang beliau jelaskan maknanya adalah khusr. Dikutip oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Akhfash? Khusr maknanya adalah kerusakan. Ya, al-halakah. Kerusakan, kebinasaan, kehancuran, kemusnahan. Ya, itu makna halakah. Artinya waktu demi waktu berganti, waktu demi waktu datang dan pergi, itu menunjukkan sumpah Allah wal asr bahwa manusia itu semakin berada dalam kerusakan. Ada data BKKBN tahun 2010 kemudian disempurnakan lagi dengan data tahun 2024. Ya. Data dari BKKBN itu remaja putri di Indonesia 62,7% itu sudah tidak virgin lagi. Itu 2010. Ya, kemudian disempurnakan dengan data yang lebih lagi di 2024. 97% remaja putra dan putri Indonesia itu sudah pernah menonton video porno. 93,7%-nya sudah melakukan hubungan foreplay. Ya. Dan kemudian ya 62% tadi itu di 2010, 2024-nya sudah sampai ke mendekati angka 80%.
Artinya, kalau ada 100 orang, remaja putri ataupun putra, mendekati 80% itu, atau mendekati 80 orang sudah tidak virgin lagi. 97 orangnya sudah pernah menonton adegan porno. 93 orangnya berarti sudah pernah melakukan adegan suami istri yang sifatnya hanya muqaddimahnya. Ini menunjukkan kalau 2010 ke 2024 berarti makin rusak nggak Bu? Makin. Wal asr, demi pergantian masa, demi kemudian pergantian waktu. Innal insana lafi khusr, manusia benar-benar berada dalam kerusakan. Nah, penangkalnya apa? Tentu Allah kecualikan adalah illal ladzina amanu. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman. Lantas, seperti apa karakter keimanan itu? Yang pertama, kualifikasi keimanan itu di dalam Al-Quran seringkali dikaitkan dengan, yaitu adalah salat. Ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusr, maknanya adalah rugi. Maka lawan kata rugi itu adalah untung. Siapa yang beruntung? Qad aflahal mu'minun. Yang beruntung adalah orang beriman. Maka mau tidak mau keimanan ini hanya pilihan satu-satunya. Bukan salah satu, tapi satu-satunya. Karena Allah tidak menyebutkan qad aflahal muslimun, sungguh beruntung orang Islam. Allah tidak mengatakan illal ladzina aslamu, kecuali orang-orang Islam. Tapi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Sebab apa? 3 kualifikasi manusia atau 3 kategori manusia orang beriman. Al-mu'minun, suratnya ada al-mu'minun. Al-kafirun, suratnya ada al-kafirun. Al-munafiqun, suratnya ada al-munafiqun. Al-muslimun, tidak ada nama suratnya. Silakan ibu cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau ketemu ada surat al-muslimun, saya kasih hadiah. Ada enggak? Karena memang enggak ada, makanya saya berani ngomong ada hadiahnya. Tidak akan ada. Surat namanya surat al-muslimun. Maka keimanan ini bukan pilihan atau salah satu pilihan, tapi hanya pilihan satu-satunya. Kita orang Islam, iya. Kita orang kafir, bukan. Menjadi munafik punya potensi, tapi kita tidak berharap. Maka pilihannya hanya satu, yaitu orang beriman. Nah, ketika Allah menyebutkan orang beriman tidak akan khusr, tidak akan rugi, dia akan beruntung, dan makna kerugiannya adalah rusak menurut Al-Imam Al-Akhfash tadi, maka fondasi kita, saya mengajak di awal tahun ini, untuk punya penangkal segala kerusakan itu. Penangkalnya iman, dan karakter keimanan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang langsung dimasukkan kategori berikutnya adalah wa yuqimunas salah. Maka tidak ada klausulnya dalam konteks keimanan seseorang yang mengaku sebagai orang beriman. Istilahnya apa? Yang penting kan sholat. Nggak ada itu. Alhamdulillah masih sholat. Nggak ada itu. Syukur-syukur masih sholat. Nggak ada. Untung masih sholat. Nggak ada. Yang namanya untung qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka pertanyakan sejauh mana kekhusyuan kita dalam sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang dimaksud dalam kategori sahun pada ayat itu? Kita buka tafsirnya Imam Qurtubi. Ya, beliau mengutip salah satu pendapat para ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan sahun adalah alladzina la yutimmuna ruku'ahum wala sujudahum. Orang-orang yang tidak menyempurnakan sujud dan rukuk mereka dengan tumakninah. Itu termasuk fawailul lil musallin, celaka, binasa, hancur, dapat azab.
Karena salah satu tafsirnya azabun lahum. Orang yang sholat saja diazab sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang enggak sholat. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita buka ayat tentang peringatan sholat itu. Surat apa? Al-Isra. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah dan seterusnya. Surat ini dan ayat ini dimulai dengan kalimat zikir subhan. Tidak ada satupun kalimat zikir, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, hay'alah dan seterusnya. Itu yang lengkap sebagaimana halnya kalimat tasbih dijadikan sebagai permulaan surat dalam Al-Quran. Ada yang dijadikan sebagai pembuka surat adalah kalimat tahmid, yaitu surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Bagi mazhab Maliki, surat Al-Fatihah juga ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Syafi'i, Hambali, Hanafi, ayat pertama Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalimat alhamdu ya ada menjadi permulaan surat dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-Fatihah berdasarkan mazhab Imam Malik. Sementara kalimat takbir ada tidak? Permulaan surat tidak ada. Kemudian kalimat tahmid tadi ada, cuman bentuknya masdar saja. Dia bukan bentuknya fi'il madhi, bukan bentuknya fi'il mudhari', bukan bentuknya fi'il amr. Hanya masdar alhamdu. Hamida yahmadu hamdan. Masuk alif lam jadi alhamdu. Kemudian kalimat istighfar ada enggak? Istaghfara yastaghfiru istighfaran istaghfir, enggak ada. Kabbara yukabbiru takbiran kabbir, enggak ada. Kemudian halala yuhallilu tahlilan hallil, enggak ada. Tapi kalimat tasbih itu dijadikan sebagai permulaan surat di banyak surat. Dengan derivasi bahasanya. Dari mulai sabbaha, itu fi'il madhi. Ada enggak awalnya Bu surat dengan sabbaha? Ada. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fi'il mudhari'nya, kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang adalah yusabbihu. Ada enggak surat dengan awalnya yusabbihu? Ada. Al-Jum'ah, At-Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa kata kerjanya fil amr dari sabbaha yusabbihu? Sabbih. Ada enggak sebagai permulaan surat? Ada. Sabbihis marabbikal a'la. Ada enggak sebagai penutup surat? Ada. Fasabbih bismi rabbikal azim. Surat apa itu? Surat apa? Surat Surat apa? Sabbih bismi rabbikal azim. Surat apa? Apa Bu? Waqi'ah, betul. Ya. Turun surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, kata Nabi ij'aluha fi sujudikum. Jadikan sabbih isma rabbikal a'la bacaan sujud kalian. Turun kemudian surat Al-Waqi'ah ayat 96. Ya, Al-Waqi'ah ayat terakhir itu. 96 ya. Fasabbih bismi rabbikal azim
Maka kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan fasabbih bismi rabbikal azim di dalam bacaan ruku' kalian. Ya, 96. Ayat terakhir. Artinya apa? Kalimat sabbih sebagai fi'il amr ada permulaan surat dan penutup surat. Sabbaha yusabbihu ada sebagai permulaan surat. Bahkan masdar dari sabbaha yusabbihu adalah subhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah. Ya. Kira-kira Bu, kita bisa selamat dari kerusakan ini karena kehebatan kita atau karena ditolong Allah? Anak kita selamat dari angka-angka statistik tadi, wal'iyadzu billah, itu karena kehebatan penjagaan ibu atau karena pertolongan Allah? Ibu kasih dia jam yang bisa diakses dimanapun. Jam telepon. Ada WA-nya. Kayak manggil Satria Baja Hitam zaman dulu tuh ya. Atau Power Ranger. Nah. Tapi bisa nggak mengawasi anak ibu seperti apa? Nggak bisa. Maka kita hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketika Allah menjanjikan pertolongan itu hadir dan datang, manakala kita senantiasa punya komitmen terhadap kalimat tasbih itu. Surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau kita baca secara terjemahnya saja, jika telah datang pertolongan Allah, jaa fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau artinya telah datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dan bertahmidlah. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Sekian banyak alternatif kalimat zikir yang Allah minta pertama kali adalah bertasbihlah. Kalau kita memahami secara zahir saja, ayat itu seolah-olah mengandung makna pertolongan Allah datang, maka bertasbihlah. Berarti kalau nggak ditolong Allah, bertasbih nggak, Bu? Oh. Makanya tidak bisa kita pahami secara zahir. Kenapa? Karena tidak semua kata kerja bentuk lampau artinya menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan dan sudah terjadi. Kata kerja bentuk lampau itu juga bisa menunjukkan perbuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ketika perbuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang menggunakannya kata kerja bentuk lampau, maknanya menjadi perbuatan dan peristiwa itu pasti akan terjadi. Lidilalati ala tahaqquqil wuqu', untuk menunjukkan kepastian kejadiannya. Makanya ayat-ayat kiamat itu pakai fi'il madhi. Idza as-sama'un syaqqat, idza as-sama'un fatarat, idza asy-syamsu kuwirat, wa idza an-nujumun kadarat, wa idza al-jibalu suyirat, wa idza al-'isharu 'uttilat, wa idza al-biharu sujjirat, dan seterusnya. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Sebagian besar ayat tentang kiamat dalam Al-Quran, saya tidak katakan semua, karena ada beberapa yang pakai fi'il mudhari'. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, itu farra yafirru, pakai fi'il mudhari'. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, yang lagi hamil kemudian melahirkan, itu pakai fi'il mudhari'. Tapi sebagian besar tentang tanda-tanda kiamat adalah pakai fi'il madhi. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, idza waqa'atil waqi'ah, waqa'at. Fi'il madhi semua. Pertanyaannya, kiamatnya sudah terjadi belum, Bu? Belum. Terus kenapa Allah pakai kata kerja bentuk lampau yang menunjukkan bahwa perbuatan itu telah terjadi, padahal kiamat belum terjadi? Maka maknanya adalah memastikan kejadiannya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pakai fi'il madhi bukan? Fi'il madhi. Maka maknanya bukan kalau telah datang pertolongan Allah, tapi apa? Pertolongan Allah itu pasti datang. Tapi syaratnya apa? Fasabbih. Jadi kalau mau ditolong Allah, fasabbih. Ya. Lantas apa makna tasbih? Tasbih itu disimbolkan di dalam Al-Quran. Tadi kata Nabi, jadikan dia sebagai bacaan ruku kalian, jadikan dia sebagai bacaan sujud kalian. Ruku dan sujud itu
dua gerakan dalam sholat yang kemudian menjadi perwakilan untuk menunjukkan aktivitas sholat. Farka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Apakah maknanya ruku doang, Bu? Kan tidak. Perintahnya apa? Salatlah bersama dengan orang-orang yang salat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujudlah. Apakah perintahnya sujud doang? Tentu salatlah. Jadi subhan atau sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbiyal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian Nabi katakan, jadikan itu sebagai bacaan rukumu, jadikan itu sebagai bacaan sujudmu. Artinya apa? Tasbih itu adalah erat kaitannya dengan salat. Maka idza jaa nasrullahi wal fath, kalau memang mau datang pertolongan Allah dan pertolongan Allah itu pasti akan datang, maka fasabbih maknanya menjadi dua. Yang pertama adalah sering-seringlah berzikir tasbih. Karena dua kalimat yang Allah cintai, yang paling ringan di lisan dan paling berat di timbangan adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih. Tapi makna yang kedua, maknanya fasabbih adalah apa? Kalau mau datang pertolongan Allah, maka salatlah. Salatnya dijaga. Maka penangkalnya adalah keimanan. Imannya apa? Salat, karakter keimanannya. Kita diminta sama Allah minta tolong dengan apa? Dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Kita mau selamat dari segala kerusakan hanya bisa karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Maka mau tidak mau menjemput itu semua dengan menjaga salat kita. Menunaikan hak Allahnya. Nah, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran misalnya terkait dengan peristiwa ditelannya Nabi Yunus ke dalam perut ikan paus. Fanada fi dhulumat. Dia berdoa di dalam 3 lapis kegelapan. Kenapa disebut dengan 3 lapis kegelapan? Karena lapisan kegelapan pertama adalah kegelapan malam. Beliau dimakan ikan pausnya itu, terjun ke lautnya adalah malam hari. Malam adalah gelap. Yang kedua, setelah dimakan ikan paus di malam hari, hari Jumat. Kemudian beliau dibawa ke dasar lautan, dan dasar lautan itu adalah tempat yang gelap. Semakin dasar, semakin gelap. Dan ikan paus adalah hewan laut dalam, bukan laut dangkal. Kegelapan yang ketiga adalah apa? Kegelapan perut ikan paus. Kenapa dalam perut ikan paus gelap, Bu? Karena nggak ada PLN di sana. Belum masuk tiang listrik ke sana. Ya. Nah, apa yang dibacakan dalam doanya Nabi Yunus? Fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nanti saya akan ke sana. Kita akan dalami surat Al-Isra ayat 1 itu. Dan kemudian Allah mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalaulah Nabi Yunus itu bukan sebagai hambaku yang bertasbih. Minal musabbihin, bukanlah hambaku yang termasuk memperbanyak tasbihnya. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan berada di dalam perut ikan paus sampai hari kebangkitan, enggak keluar-keluar. Subhanallah. Berarti apa, Bu? Ditolong sama Allah, dikeluarkan dari dalam perut ikan paus gara-gara minal musabbihin. Kita buka tafsirnya. Apa makna minal musabbihin? Yang pertama, beliau tadi bertasbih dengan lafaz yang Allah kutip dalam Al-Quran. Allah sampaikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi ada tafsir yang lain. Selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus selalu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbihnya dimaknai sebagai minal musabbihin, maknanya minal musallin, orang-orang yang rajin salat. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan paus? Ada 3 riwayat, 3 pendapat. Pertama adalah 3 hari. Pendapat kedua adalah 7 hari. Ditelan Jumat, dimuntahkan hari Jumat. Dan pendapat yang ketiga ini yang paling masyhur adalah 40 hari.
Bayangin 40 hari dalam perut ikan paus. Gelap. Mau mesen makan, Gojek belum ada. Mau tidur, kasurnya apa? Insangnya ikan. Ya kan? Bagaimana dengan kotorannya? Bagaimana? Kita bayangkan saja kita dalam perut ikan paus. Apa yang terjadi? Nggak tahu siang, nggak tahu sore, nggak tahu malam, nggak tahu pagi, nggak tahu petang, nggak tahu duha, nggak tahu matahari. Pokoknya gelap, benar-benar gelap. Dalam segala kegelapan, secercah cahaya itu Allah hadirkan dengan apa? Minal musabbihin. Ya. Fil zulumat. Kenapa Allah sebutkan dengan zulumat? Kegelapan. Yang akar kata zulumat sama dengan zulmun, kezaliman. Kezaliman ini simbol kerusakan bukan, Bu? Iya. Ada orang mengambil hak orang lain berupa kehormatannya, kezaliman. Makanya ada 62,7% tadi. Ada orang mengambil harta orang lain, kezaliman. Ada orang mengambil nyawa orang lain, kezaliman. Bahkan seorang anak mengambil nyawa ibu kandungnya sendiri. Umur 12 tahun, kelas 6 SD. Sudah kemudian bermohon-mohon, tetap saja ditusukkan juga. Kezaliman yang luar biasa. Angka perceraian yang semakin meningkat, angka pernikahan yang berkurang, angka kelahiran anak yang semakin bertambah. Coba bayangin. Yang lahir bertambah, yang cerai nambah, yang nikah berkurang. Ya. Kezaliman terhadap harta, terhadap kehormatan, terhadap agama, terhadap kemudian nyawa. Ya. Kezaliman. Zulmun, kezaliman. Zulumatun, kegelapan. Akar katanya sama. Fanada fil zulumat. Dia bermohon kepada Allah dalam kegelapan, dalam segala kerusakan, kezaliman, tetap fanada, berdoa. La ilaha illa anta subhanaka. Dengan kalimat tasbih, dengan memperbanyak salat, dengan menjaga salat. Nah, makanya surat Al-Isra dimulai dengan apa? Subhanalladzi asra. Subhan, perjalanan yang akan mengantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pertolongan Allah berikutnya. Emang di Mekah nggak ditolong Allah, Bu? Saya mau tanya, di Mekah ditolong Allah nggak? Hah? Ditolong? Tahu dari mana? Kalau ditolong Allah, kenapa ada sahabat Nabi bernama Khabbab bin Al-Arat datang kepada Rasulullah SAW, dibuka baju beliau, ditunjukkan bagian punggungnya, bolong dan kemudian luka yang menganga, vertikal dari tulang leher, punuk sampai tulang punggung, sampai tulang ekor. Terbuka kulitnya, dagingnya kelihatan. Kenapa? Karena beliau diseret oleh majikannya. Di atas padang pasir ditancapkan gerigi-gerigi besi, kemudian badannya diseret ke situ. Robeklah bagian ini. Datang kepada Rasul menunjukin, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kalau memang Allah tolong, kira-kira ada nggak perkataan dan pertanyaan itu, Bu? Nggak ada. Keluarga Yasir di hadapan Rasul SAW disiksa. Ibunya ditusuk kemaluannya pakai tombak tembus ke dadanya. Depan matanya ayahnya kemudian digantung terbalik. Kaki di atas, kepala di bawah, di bawahnya kemudian ada tungku apinya. Datang Rasulullah SAW, Nabi hanya mengatakan apa? Sabran ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sungguh janji Allah terhadap kalian adalah syurga. Sabar, sabar, sabar. 3 tahun pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada yang terpisah dari orang tuanya, Mus'ab bin Umair. Seluruh fasilitas dunianya dicabut sama orang tuanya. Mus'ab bin Umair anak orang kaya. Ya, terkenal kalau beliau pakai parfum, jarak sekian ratus meter tercium, ini pasti Mus'ab bin Umair. Tentu parfumnya mahal, yang bisa sampai begitu. Kalau kita pakai parfum, udah deket aja udah nggak kecium juga parfum kita. Ya. Anak orang kaya dicabut semua fasilitas dunianya. Karena apa? Karena keislamannya. Anak terpisah dari orang tua, suami terpisah dari istri, teman dari kerabatnya, saudaranya semua. Antar suku pisah.
Sabar. Penuh dengan ujian dan cobaan di awal-awal dakwah. Kemudian tahun 4 Hijriah datang perintah Allah. Tahun 4 kenabian datang perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu. Mulailah Rasul menyampaikan keislaman tentang agama yang beliau bawa ini, risalah yang beliau bawa ini kepada keluarga-keluarga dan kerabat-kerabatnya. Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah datang ke Ka'bah berteriak, sembahlah Allah, tinggalkan kesyirikan, jauhi berhala dan seterusnya. Pulang-pulang bonyok, pulang-pulang digebugin. Berat. Ya, sering Abdullah bin Mas'ud itu terluka dan kemudian bahasa kitanya itu bonyok-bonyok lah, gara-gara apa? Memenuhi perintah Allah berdakwah di Ka'bah terang-terangan. Ya, saat itu yang membela satu-satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Umar belum masuk Islam. Ya. Kemudian lompat ke tahun 7 sampai tahun 10 kenabian. Rasulullah SAW diembargo secara politik dan sosial. Siapapun yang bersuku Abdul Muttalib dan bersuku Banu Hashim itu dikucilkan dari masyarakat, baik secara sosial ataupun ekonomi. Tidak boleh bertransaksi dengan mereka, tidak boleh ada terjadi jual beli dengan mereka, tidak boleh terjadi pergaulan dengan mereka, tidak boleh terjadi pernikahan dengan mereka dan seterusnya. Pokoknya dikucilkan 3 tahun, tahun 7 sampai tahun 10 kenabian. Bahkan Rasul diikat di Ka'bah. Beliau makan apa? Dedaunan dan seterusnya. Perutnya diganjal dengan batu dan seterusnya. 3 tahun. Sampai kemudian dilepaskan karena mimpi Abu Thalib. Abu Thalib bilang, saya melihat dalam mimpi secari kertas yang kita sepakati dan ditulis di kertas itu dan ditempelkan di dalam Ka'bah. Aku saksikan dalam mimpi kertas itu sudah dimakan oleh serangga atau rayap. Kalau nggak percaya, kita datang. Buktikan. Tapi kalau memang betul, bebaskan ponakan saya. Kalau kertasnya utuh, silakan kalian siksa ponakan saya sampai kapanpun. Nah, mereka senang nih. Abu Thalib sudah membuka peluang untuk menyerahkan ponakannya. Akhirnya saking penasaran yang mereka sepakat pergi ke dalam Ka'bah. Dibuka pintu Ka'bah, masuk ke dalam, ternyata subhanallah, secari kertasnya robek. Secari kertas yang bertuliskan kesepakatan mereka untuk mengucilkan semua suku Abdul Muttalib dan suku Bani Hashim. Akhirnya bebas tahun 10. Tidak lama setelah bebas, Siti Khadijah meninggal dunia. Kemudian siapa lagi? Abu Thalib meninggal dunia. Tahun 10 disebut dengan tahun kesedihan, amul huzn. Sabar, sedih. Kan gitu aja isinya Bu di Mekah itu. Sudah ditinggal beberapa bulan kemudian, Mekah ini sepi sekali. Ya, tidak ada pembelanya, tidak ada kemudian penjaminnya. Selama ini yang bisa menjamin keselamatan Rasul setelah Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Abu Thalib dan Siti Khadijah. Dengan ketokohannya Siti Khadijah, dengan kedudukannya Abu Thalib sang putra dari seorang Abdul Muttalib sebagai tokoh sentral yang menjaga Mekah saat serangan pasukan Abraha. Kata Imam Qurtubi, setelah tahun gajah, Abraha kemudian mati semua pasukannya, maka kedudukan Abdul Muttalib di seantero Arab Quraisy saat itu menjadi kedudukan yang tidak bisa tergoyahkan, punya kedudukan yang kokoh di sana. Dan anaknya adalah Abu Thalib, cucunya adalah Rasulullah SAW. Bahkan yang kemudian mengecek apakah semua pasukan Abu Thalib Abraha sudah mati atau tidak adalah ayah kandung beliau, yaitu Abdullah. Disuruh sama Abdul Muttalib, coba kamu cek wahai anakku, apa yang terjadi kepada semua pasukan gajah itu. Pulang-pulang, kemudian pahanya tersingkap. Ya. Kata Abdul Muttalib, tidaklah ada anakku datang dengan paha tersingkap kecuali pasti membawa kabar gembira atau kabar yang buruk, kabar baik atau kabar buruk. Sebab apa? Anakku Afrasul Arab. Abdullah itu salah satu karakternya adalah, sifatnya adalah termasuk penunggang paling cepat di Arab saat itu. Itu ayah kandung Nabi. Maka jangan heran kalau Rasulnya juga pandai berkuda. Nah, kalau sudah pandai berkuda, datang kemudian paha tersingkap, ini pasti bawa berita luar biasa. Maka Abdul Muttalib bertanya, wahai Abdullah, ma wara'aka, apa yang kau saksikan tadi di belakangmu? Kata Abdullah, halaku jami'an. Semua mereka sudah mati. Maka kemudian mereka mengukuhkan kedudukan Abdul Muttalib di seantero Arab. Maka ketika anaknya menjadi penjamin Rasulullah SAW, tidak ada yang berani menyentuh, melukai dan seterusnya. Nah, ketika Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal,
Siapa lagi yang bisa membela? Pertolongannya dari mana? Ternyata minta tolong kepada keluarga, banyak keluarga yang terpisah. Minta tolong kepada sukunya, suku terembargo. Minta tolong bersandar kepada paman, paman meninggal. Minta tolong bersandar kepada istri, istri meninggal dunia. Minta tolong keluarlah, minta tolong ke Taif. Pergilah ke Taif. Kalau Mekah udah nggak mau lagi nerima, saya pergi ke Taif lah. Sampai Taif, diapain bu? Dilemparin batu. Berdarah-darah kaki beliau. Di malam hari beliau kemudian qiyamul lail, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke rumah, seisi rumah yang teringat hanya Siti Khadijah. Disinilah dulu Siti Khadijah nyisirin saya, disinilah dulu Siti Khadijah kemudian menenangkan saya, memangku saya dan seterusnya. Terkenang semuanya. Terlebih lagi terkenang saat pertama kali wahyu turun. Dalam kondisi bergetar, datang permintaannya apa? Selimuti aku, selimuti aku. Datang ke rumah, tidak ada Siti Khadijah. Beliau bawa tahajud. Kenapa? Karena perintah awalnya setelah Siti Khadijah dulu menyelimuti Nabi SAW, Allah langsung turunkan Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Mudaththir. Wahai yang berselimut, bangunlah di malam hari. Maka Nabi qiyamul lail di malam itu. Ya, turunlah kemudian surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Berkata beberapa bangsa jin yang lewat dari situ. Ketika Nabi qiyamul lail baca Al-Qur'an, tiba-tiba sebagian jin mengatakan apa? Ini bacaan Quran luar biasa. Sebagian mereka beriman langsung saat itu juga. Kenapa surat jin Allah turunkan saat Nabi dalam kondisi terpuruk? Sebab Allah sedang memberikan pelajaran kepada Nabi, wahai Muhammad SAW, kalaupun semua manusia tidak beriman, tidak mempercayai risalahmu, masih ada bangsa jin yang siap menerima risalahmu. Jadi kalau kita berdakwah, ngomong yang baik, katakanlah, ngomong aja, sampaikan kebaikan, mau nggak dengerin orang, jin pun ada yang bisa beriman gara-gara kata-kata kita. Kemudian diantara waktu-waktu tersebut pun turun surat Yusuf. Dalam kondisi Nabi gelisah, gundah, sedih, ya tempat berpijak nggak ada gitu kan, tempat berlindung, bersandar nggak ada, hilang semua. Ya kaumnya nggak bisa diandalkan, sahabatnya banyak yang tersiksa, ada sebagian yang sudah meninggal dunia, kemudian keluarga kerabat meninggalkan, bahkan istri meninggal, paman meninggal. Minta perlindungan ke negeri orang juga ditolak. Kemana lagi? Turun surat Yusuf juga, salah satunya. Subhanallah, apa maknanya? Wahai Muhammad SAW, aku turunkan surat Yusuf ini untuk apa? Ibrah buatmu, bahwa ada dulu namanya Nabi Yusuf yang juga dikhianati oleh saudara-saudaranya. Yang dengki dengan dia. Bahkan saudaranya sepakat untuk menjembloskannya ke dalam sumur. Jadi yang dikuatkan apa? Dikuatkannya adalah mental Nabi SAW dulu. Kenapa? Panjang, sabar. Sedih. Padahal perintahnya adalah apa? Wasta'inu bis sabri. Sabarnya udah ya Allah, sholatnya mana? Kan gitu kira-kira. Sabarnya udah, sholatnya mana? Maka perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan iman. Untuk menangkal segala kerusakan dan kezaliman, menangkal seluruh kegelapan. Makanya setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada 4 pendapat dalam catatannya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarafuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum tentang kapan kejadian Isra Mi'raj. Bukan tentang tahun lagi. Ya. Atau bukan tentang tanggal, tapi juga tahunnya pun berbeda. Ya. Kalau saya cenderung kemudian menguatkan pendapat yang terakhir, yaitu beberapa bulan sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Ya. Jadi di antara rentang tahun-tahun itulah kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj yang tidak lama setelah Isra Mi'raj terjadi, kemudian perintah untuk hijrah ke Madinah datang. Dan kalau kita sudah bahas Madinah, Bu, maka Madinah itu semuanya adalah apa? Kemenangan. Pertolongan. Perang Badar menang tidak? Ditolong tidak? Berapa malaikat yang turun? 3.000 malaikat. 3,000 min malaikati munzalin. Makanya kalau di Badar itu, ada yang pernah umrohnya mampir ke Badar? Pernah dibawa ke Jabal Malaikat?
Ada Jabal Malaikat. Gunung di mana Allah turunkan pasukan malaikatnya dulu di sana. Nah, ini kalau umroh harus ke sana. Kalau nggak cari yang ada paket ke sana. Ya. Jadi kalau Uhud mah sering. Karena Uhud dengan Badar jauhan Badar. Ya. Kalau travel biasanya nyari yang dekat-dekat aja kan gitu. Ya. Tapi kalau siap untuk misalnya ada kontribusi lebih, minta bawa ke Badar. Di situ banyak, ada Jabal Malaikat. Di mana sih dulu Allah turunkan pasukan malaikatnya itu? Ditolong nggak berarti? Tolong. Menang nggak? Menang. Uhud menang nggak Bu Uhud? Menang. Bukan kalah. Apa buktinya? Perang belum selesai. Kemudian Nabi minta, ayo semua bergegas lagi dalam tenaga yang tersisa. Kita kejar mereka. Kabur mereka semua. Menang. Khandaq menang. Hudaybiyah itu perjanjian kemenangan. Walaupun pulang tidak jadi masuk Mekah, tapi kemudian 2 tahun berikutnya terjadi Fathu Mekah. Kemenangan. Nabi bebas berdakwah luar biasa. Ya. Dari yang awalnya jumlah sahabat Nabi dalam Khandaq itu cuma sekitar 2.000, Fathu Mekah 2 tahun berikutnya 10.000. Pernah saya bahas. 2 tahun bertambah yang beriman kepada Rasulullah SAW 8.000-an. Kemenangan. Hunain juga menang walaupun sempat terlena dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian Mu'tah, Tabuk 35.000 lawan 250.000. Menang. Jadi periode Madinah itu periode apa? Menang, pertolongan. Periode Mekah, sabar, sedih. Wasta'inu bisabri. Sabarnya sudah. Minta tolong kepada Allah dengan apa? Dengan salatnya. Mana ya Allah? Yuk saya undang. Subhana, simbolnya adalah tasbih. Simbolnya adalah perjalanan menjemput pertolongan Allah. Maka dimulai dengan subhan. Jadi kalau mau menangkal semua, usi nafsi wa iyyakum, yang harus diperbaiki pertama kali adalah iman, dan kualifikasi keimanan adalah perbaiki salat. Bukan hanya sedang mengerjakan, belajar menikmati, belajar khusyuk, belajar tumakninah. Tumakninah itu apa? Tuntas gerakan, tuntas bacaan, menjeda antara akhir bacaan dengan awal gerakan berikutnya. Itu 3. Ya. Jadi kalau kita gerak Allahu Akbar, tuntas dulu gerakan rukuknya, gerakan sujudnya. Kemudian subhan rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, tuntas dulu bacaan rukuknya. Kemudian bikin jeda qadrat tasbihah, setakaran mengucapkan 1 kali kalimat subhanallah. Ya. 1 kali mengucapkan kalimat subhanallah, hitung waktunya kira-kira berapa? 2 detik, 3 detik. Nah, baru setelah itu lanjutkan ke gerakan berikutnya. Itulah tumakninah. Belajar tidak gerasak-gerusuk. Belajar muhafadzah 'ala salawat. Belajar untuk menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya, menjaga hak-haknya, menjaga syarat sahnya, menjaga kemudian tumakninahnya, menjaga arah kiblatnya, menjaga kemudian ketawaduannya, ya, menjaga tempat dan kesucian tempat, badan dan pakaiannya, semua kita jaga. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta, Al-Baqarah 238. Kata Allah, jaga salat. Ya. Makanya bukan hanya mengerjakan, tapi wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Baik, kalimat subhan adalah kalimat tasbih sebagai simbol, wahai Muhammad SAW, yuk kita jalan-jalan sekarang, healing. Engkau sudah sabar luar biasa, 13 tahun sabar, 13 tahun dengan kesedihan, menguatkan sahabat-sahabatmu, menjanjikan kepada mereka surga atas kesabaran. Baik, sekarang kita jalan-jalan. Maka kata para ulama, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan iman, tasliyah, dan hiburan keimanan. Maka salat adalah hiburannya orang mukmin, bukan beban. Rahatul mukmin, mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya orang beriman dan istirahatnya orang beriman. Sebab Nabi SAW pernah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi salah, istirahatkan aku dengan salat. Maksudnya apa? Tenangkan aku, tentramkan aku, nyamankan aku dengan salat. Bukan menjadi beban. Justru apa? Senang. Dipanggil, suruh datang. Lapor, cerita, curhat, minta, mohon, doa. Ya, ngadep kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan menjemput pertolongan Allah disebut dengan perjalanan subhana.
Sebab salat adalah cara kita menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah menyebutnya dengan subhanalladzi asra. Asra itu diperjalankan. Asra, Allah sebut asranya kapan? Lailan, di satu malam. Memperjalankannya di mana? Di malam hari. Kira-kira kalau memperjalankan di siang hari, Allah mampu nggak, Bu? Mampu. Tapi kenapa Allah milih malam, Bu? Kan Nabi mau istirahat, boleh saja. Kenapa? Adem ya. Ya. Jadi jalan-jalan enakan malam apa siang, Bu? Tergantung kemananya kan? Ya enggak? Iya. Nah, kenapa Allah sebut dengan asra bi abdihi laila, memperjalankannya di waktu malam hari? Maka menjemput pertolongan Allah adalah bagaimana kita merubah waktu malam kita. Dari yang awalnya waja'alna al-laila libasa, malam itu hanya sebagai pakaian. Dari yang awalnya waja'alna naumakum subata, tidur sebagai istirahat, menjadi qumil laila illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila. Sulusahu, kemudian nisfahu wa sulusahu, sulusai laili wa nisfahu wa sulusah. Ya, 2/3 malam, setengah atau 1/3. Ya, kalau bisa 2/3 malam bagus. Berarti sekitar dari jam 10. Kalau nisfahu setengah malam bagus, berarti jam 12. Atau kalau nggak bisa, sulusahu 1/3 malam terakhir, itu mungkin dari jam 2. Karena hitungan malam itu 12 jam. Dari maghrib sampai subuh, jam 6 ke jam 6 misalnya. Maka 12 jam bagi 3, 4 jam. 1/3-nya jam 6 kurang 4, jam 2. 2/3-nya jam 6 maghrib, tambah 4, jam 10. Silakan mulai qiyamul lail, menghidupkan malam, memperjalankan kita di waktu malam kita. Maka jangan heran kalau ada orang bilang begini, Ustadz, itu perasaan saya punya teman sholatnya udah rajin di masjid, tapi kok hidupnya masih gitu-gitu aja. Bisnis nggak ditolong Allah, keluarga nggak ditolong Allah, sakit nggak ditolong Allah, misalnya. Ya, kalau kita lihat dengan perspektif yang ini, ya, kalau perspektif lain bisa jadi, ya Allah masih pengen, masih sayang sama dia, Allah masih mau menghapuskan dosa dia, bisa. Tapi kalau pakai perspektif yang sekarang ini, kita akan katakan apa? Oh, berarti ada waktu malamnya yang belum benar, belum dirubah. Apa itu? Qumil laila illa qalila. Cara kita mengevaluasi diri kita untuk mendapatkan pertolongan Allah setelah kita menyadari bahwa kita sudah memperbaiki semua komitmen terhadap Allah dengan sholat fardu 5 waktunya kita, maka komitmen berikutnya adalah pertanyakan tentang tahajud kita. Ya. Tidak ada orang yang tahajud kecuali pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjemput atau memberikan atau menjemput Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan pertolongannya adalah di waktu malam harilah Allah perjalankan beliau. Setelah 13 tahun, beliau tidak pernah putus tahajudnya. Kenapa? Karena tahajud bagi Nabi hukumnya wajib. Setiap malam beliau tahajud saja ujiannya bertubi-tubi. Perintah Allah masih sabar doang. Perintah Allah masih apa? Tahan sebentar. Nanti ada saatnya. Kapan hijrah? Tunggu. Ya. Kapan kemudian harus ada pertolongan? Nanti. Ya. Pokoknya tungguin aja. Pokoknya sabar saja. Ya udah tahajud lagi. 13 tahun. Ya, sebelum hijrah ke Madinah, itu tahajud nggak pernah lepas. Ditolong Allahnya baru setelah 13 tahun. Kita tahajud baru 2 hari udah pengen ditolong Allah. 2 hari tahajud, nangis, sujud, merintih, air mata cucurannya luar biasa, sajadah basah. Ditanya doa apa? Nggak tahu, pokoknya saya nangis saja. Ya. Terus tiba-tiba berharap, ya Allah, masa saya nggak ditolong juga? Ya Allah. Ya. Kalau yang lebih pantas mendapatkan pertolongan hidup bahagia, itu Rasul. Ya. Nggak akan ada cerita, Bu, kalau Rasul memang yang paling pantas mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan. Nggak ada cerita gigi Nabi patah, nggak ada cerita pelipis Nabi sobek, nggak ada cerita. Kemudian apa lagi? Kaki Nabi berdarah dilemparin batu. Nggak ada cerita
Rasul kalau sholat di kamar dengan Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, pantatnya beliau kena hidung saya. Saking sempitnya. Nggak ada cerita seorang tabi'in datang ke kamar Rasul, beliau katakan tangan saya bisa menjangkau plafon kamar beliau. Bayangkan. Tangan bisa menjangkau plafon. Sholat berjamaah dengan istrinya, hidung Siti Aisyah kepentok pantat Nabi SAW. Sempit. Kalau sedang sholat sendiri, beliau sampai melipir, meringkuk tidurnya Siti Aisyah itu. Ya. Tidak akan ada cerita beliau beralaskan tikar. Tapi tahajudnya luar biasa. Ditolong Allah, Bu. Enggak langsung. Ya. Hitungan berapa lama? Subhanallah. 13 tahun di Mekah. Ujian bertubi-tubi. Maka memperjalankan waktu malam ini bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kalimat subhan, menjemput pertolongan Allah, alladzi asra, Maha suci Allah yang dengannya Allah ingin memberikan pertolongannya, kemenangannya. Karena kemenangan Allah pasti, perintahnya tasbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka perjalanan inilah perjalanan tasbih, perjalanan menjemput pertolongan, dan dialah yang menjemputnya di waktu malam hari. Maka menjemput pertolongan Allah adalah menjemputnya di malam hari. Memperbaiki waktu malam kita. Dan inilah yang secara tidak sadar umat dilalaikan di malam harinya. Makanya kalau di dunia media ada namanya prime time. Ya, kalau masang iklan di waktu itu mahal sekali. Kalau masang iklan jam 1:30 dini hari nggak ada yang nonton cuman Jin Tomang doang misalnya. Ya, itu masang iklan paling 10 juta 30 detik. 20 juta 30 detik. Tapi siapa yang nonton? Tapi kalau sudah di prime time, itu per 30 detik bisa berapa? 70 juta, 90 juta. Terutama jam 5 sore sampai jam 8 malam. Itu harga yang mahal. Kenapa? Karena tayangannya pun tayangan yang mengundang orang banyak nonton. Apa saja tayangannya? Siapa yang nonton arisan? Arisan jam berapa? Hah? Nah, itu tahu kan? Ya. Acara-acara dangdut jam berapa itu? Hah? Ya. Acara-acara yang menghibur, ketawa, ketiwi dan seterusnya jam berapa? Ya, maghrib, isya, jam 8, jam 9, sinetron, orang dibawa pada ilusi bukan realita. Ya. Nih, saya tadi pagi diceritain sama istri saya, bah, itu di Cina saja deracin udah dihapus katanya. Ya. Karena apa? Membuat remaja Cina banyakkan terbawa pada ilusi, bukan realita. Ya. Ada tukang sapu ternyata CEO kan begitu ya. Ini ilusi luar biasa. Ya. Siapa yang nonton? Jadi masyarakat kita ini dilalaikan di malam hari. Dibikin makannya sekenyang-kenyangnya, makan berat semua. Malam hari apa? Nasi goreng, sate padang, martabak manis. Ya kan? Ketoprak telur. Ya. Apa lagi? Martabak telur. Semua makanan-makanan berat yang akhirnya apa? Membuat badan kalau sudah makin banyak gula, malas nggak, Bu? Malas. Ngantuk. Bangun tahajud nggak? Enggak. Cemilannya banyak malam hari. Padahal memperbaiki hidup dengan memperbaiki malam. Bagaimana Allah mau tolong kalau malamnya kita tidak baik-baik saja. Makanya permulaan hari dalam Islam itu, dalam kalender hijrah itu dimulai dari kapan? Malam, maghrib. Kualitas seseorang bukan ditentukan saat bangun subuhnya, tapi kualitas seorang mukmin ditentukan saat waktu maghribnya. Karena itulah awal mula hari. Dalam konteks kita sebagai muslim dan orang beriman. Kalau maghribnya sudah berkualitas, sampai Allah mengundang orang yang salat maghrib sampai isya'nya di masjid, nunggu sampai isya' di masjid, pahalanya pahala besar luar biasa. Apa itu, Bu? Orang yang tidak lari dari medan perang disebut dengan fadzalikumur ribat. Pahalanya pahala ribat. Yang sekarang hanya dijalankan oleh para mujahidin di Palestina, di Gaza. Mereka ribat, tidak lari, tidak menyerah. Ya, bahkan semua gencatan senjata permintaan Israel semua. Gak pernah satupun kalimat dari mereka minta mohon pergencatan senjata, gak ada. Ya.
Bayangkan pahala mereka bisa kita dapatkan dengan apa? Menunggu di masjid dari maghrib sampai isya. Kalau sudah kita bisa memperbaiki waktu malam kita, setelah isya kata Nabi apa? Sebaiknya segera tidur, jangan ada yang bercakap-cakap. Kata-kata yang kemudian digunakan tidak ada manfaatnya setelah isya ditunaikan, sifatnya makruh. Masih berbicara ngobrol, setelah isya makruh. Nah kita habis isya handphone, wah, chatting sana, chatting sini, buka grup, scroll sana, scroll sini. Ya nonton sana, nonton sini, buka YouTube, segala macam, update status. Luar biasa. Pergerakan itu, ya algoritma sosial media terjadi banyak di waktu maghrib sampai jam 10. Itu algoritmanya begitu. Belajar ilmu sosial media manapun, semua mengatakan kalau mau digital marketing, update-nya, upload-nya kapan? Malam. Maghrib sampai jam 10. Lihat semuanya. Betul nggak? Bikin konten, bikin podcast, bikin live TikTok. Jam berapa live TikTok? Orang-orang padahal TikTok live jam berapa? Jam 8 kan? Antara Isya, kemudian sampai jam 9, 10. Itu yang benar-benar prime time yang luar biasa. Ya harusnya kita sudah bisa memperbaiki itu. Ya. Nah sehingga rusaklah tadi. Karena innal insana lafi khusr, termasuk kerusakannya apa? Kerusakan sistem kesehatan, sistem metabolik, kemudian sistem imun, segala macam. Ya, kualitas tidur, kualitas istirahat, kemudian kesehatan mental, kesehatan pikiran, luar biasa semuanya rusak hari ini. Ya. Rumah tangga di jam 7, jam 8 masing-masing megang handphone, anak megang handphone, suami megang handphone, istri megang handphone, masing-masing hidup masing-masing. Tidak ada bercengkrama. Zaman dulu yang namanya waktu itu duduk bersama di meja makan, ngobrol, cerita tentang aktivitasnya di hari itu. Betul nggak? Ya. Saling ngobrol, handphone simpan. Sekarang itu yang tidak ada. Sudah orang tua jarang di rumah, nyampe rumah, masih megang handphone. Fatherless terjadi. Kehilangan sosok ayah. Sudah kemudian ibu jarang di rumah, nyampe rumah, pikiran masih nyangkut semua di luar. Masalah dibawa, mental health kena. Makanya anak zaman sekarang itu, kasihan. Dari aspek bapaknya, itu mereka terkena fatherless. Dari aspek ibunya terkena mental health isu kesehatan mental. Ya, hati yang tidak tenang. Padahal kebaikan rumah tangga itu dimulai dengan litaskunu ilaiha, istri yang hatinya tenang. Ini tolong camkan, Bu. Kebaikan rumah tangga dimulai dari istri yang hatinya tenang. Litaskuna ilayya, litaskunu ilaiha. Kata Hawa kepada Adam, Anda di surga kalau mau tenang, ketenangan itu ada di saya. Litaskuna ilayya, agar Anda tentram tenang kepada saya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar kalian sakinah kepada dia. Sakinahnya itu ada di dia. Tapi kalau istrinya enggak tenang, sakinah enggak dapat. Makanya disebut dengan mental health. Sementara yang masuk ke dalam pikiran istri apa? Pikirannya, perasaannya, emosinya, apa Bu? Tas baru temen, dompet baru temen, iPhone barunya temen, ya, akuarium di rumah temen, ikannya ikan lohannya bagus, oh luar biasa. Ya, keranjang Shopee yang belum di check out, ini semua membuat tidak tenang, betul nggak? Ya, cicilan arisan, cicilan panci, cicilan apa lagi, sutil dan seterusnya kan? Akhirnya apa? Tidak tenang hadir di situ. Malam-malam masih kepikiran, masih kemudian main handphone, tidak mendapatkan ketentraman. Rusak mengawali hari. Karena awal harinya ada justru di waktu maghrib. Asra bi abdi, kalau sudah malam, asra bi abdi, jalan-jalan ke Allah. Memperjalankannya kepada Allah, mi'raj kepada Allah. Terbangkan hati kita kepada Allah. Hadirkan orientasinya kepada Allah. Deketin Allahnya. Mau sampai kapan ngejar dunia? Siang hari nggak cukup. Dari pagi sampai sore nggak cukup dunia. Malam masih ngejar juga. Mau sampai kapan? Makanya yang menangkal kerusakan itu adalah penangkalnya iman, karakter keimanannya adalah yang pertama. Saya punya 3 sebenarnya. Tapi waktunya nggak cukup ini. Ya. Satu adalah salat. Subhanalladzi asra. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah bi'abdihi. Yang diperjalankan oleh Allah ini adalah abduhu. Hambanya. Hambanya ini punya nama, namanya Muhammad. Tapi Allah tidak bilang subhanalladzi asra bi Muhammad. Hambanya ini manusia. Allah katakan di akhir surat Al-Kahfi 110.
Qul innama ana basyarun. Bilang sama mereka semua, saya ini manusia, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mislukum yuha ilayya. Saya ini manusia seperti kalian yang diwahyukan kepada saya wahyu. Allah pernah perintahkan Nabi, bilang sama mereka, engkau manusia. Tapi ketika babnya diperjalankan oleh Allah di malam hari, Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi basyarin. Dia sebagai orang yang punya kedudukan, pangkat, jabatan, peran yang luar biasa, strategis perannya sebagai utusan Allah, Rasul dan Nabi. Tapi ayatnya tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Rasulillah bin Nabi, tidak. Bi Muhammad tidak, bi basyarin manusia tidak, bin Nabi tidak, bir Rasul tidak, tapi bi abdihi, dia adalah hambanya. Maka kalau hidup ingin diperjalankan oleh Allah, Bu, ya, jangan jalanin sendiri. Jangan jadi sopir. Mendingan kita jadi penumpang. Karena kalau sopir itu capek. Sopir ngantuk. Ada namanya micro sleeping. Micro sleep ya, tahu ya? Micro sleep itu justru yang lebih berbahaya. Mata ngelihat tapi pikiran udah kosong. Karena saking ngantuknya itu. Dan yang sering kali mengakibatkan kecelakaan itu micro sleep. Ya, sopir micro sleep, tabrakan, hancur sudah. Sopir bisa salah arah, bisa kemudian salah tujuan, bisa tersesat jalan. Kalau kita jadi sopir. Tapi kalau kita jadi penumpang Allah, kira-kira yang sopirnya dia memperjalankan gimana, Bu? Hah? Kita tinggal santai. Mau dibawa kemana ya Allah? Silahkan. Ya, Allah tahu kapan kita lapar. Ayo kita melipir, ini ada restoran kita, makan dulu semuanya. Ayo silakan yang mau pipi, silakan istirahat sekitar 15 menit. Udah siap semua? Di absen satu persatu. Jalan, berangkat lagi. Dia yang paling tahu kebutuhan kita. Dia yang paling tahu kemana jalan tercepat sampai pada tujuan dan jalannya kemudian nyaman, aman, nikmat, tenang, dan seterusnya. Tapi syaratnya kalau mau diperjalankan hidup kita, subhanalladzi asra, harus membawa status hamba. Makanya, untuk mendapatkan pertolongan Allah, kalimat dalam surat Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghamba, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Apa maknanya? Kalau menghamba kepada Allahnya tidak sebagai status hamba, jangan harapkan dapat pertolongan Allah. Maka perjalanan subhanalladzi asra, perjalanan menjemput pertolongan Allah adalah perjalanan membawa status hamba kita. Ke masjid, Allah nggak butuh. Di pundak kita ada bintang, tuh Allah nggak butuh. Masuk ke masjid, di atas saku kita ada nama, ya Allah nggak butuh nama kita. Masuk masjid, di dada kita ada lambang Garuda, Allah nggak butuh lambang Garuda. Masuk ke masjid, hudung-hudungnya tinggi, jenggotnya panjang, pakai tongkat, Allah nggak butuh status ente, ustadz, kiai, habib, siapa, Allah nggak butuh. Masuk ke masjid, silakan prof, silakan sof pertama, Allah nggak butuh sebutan profesor. Mau dia tidak profesor, lulusan SD, sof pertama, silahkan. Dia punya hak yang sama. Datang ke masjid, menjemput pertolongan Allah, bawa status hamba. Nggak usah bawa embel-embel apapun. Nama kita Allah nggak penting. Kalau penting Allah sebut subhanalladzi asra bi Muhammad. Jabatan kita Allah nggak penting bagi Allah. Kalau penting Allah sebutnya subhanalladzi asra bi Rasulillah. Ya. Siapa yang Allah sebut? Bi abdihi, dia datang kepadaku dengan status hambaku. Ya. Maka usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, ini poin yang ketiga. Yang keempat adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Dari awal kenabian, bahkan maksudnya dari sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, Nabi sudah diberikan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasmu adalah membawa risalah salat ini dari Masjidil Haram engkau membangun basis, dengan salatlah engkau bisa menaklukkan Masjidil Aqsa. Makanya ada kisah, Bu. Di Yordan, di perbatasan Yordan, itu ada agen Mossadnya Israel. Celingak datang keluar masuk Yordan. Apa yang dia cek? Apa yang Anda lihat? Saya disuruh ngecek masjid-masjid di Yordan ini, salat subuhnya sudah seperti apa. Karena mereka meyakini, kalau salat subuhnya sudah seperti salat Jumat, kami pasti kalah. Dan saya harus membawa berita itu segera ke
komandan, kepimpinan. Kalau sudah ada masjid terisi, subuhnya seperti salat Jumat. Karena ketika Rasulullah SAW pulang dari membawa perintah salat, datang kemudian ke Mekah, yang pertama kali beliau lakukan salatnya adalah salat apa? Salat apa, Bu? Salat pertamanya Nabi, salat fardu, salat apa? Salat zuhur. Tapi waktunya waktu apa? Waktu subuh. Ya, waktunya waktu subuh. Apa maknanya? Menjemput pertolongan Allah, bahkan bisa sampai menolong saudara kita di ilal Masjidil Aqsa, membebaskan mereka. Mereka sekarang masih sabar. Tapi umat ini yang harus membangun soliditas dan syiar untuk menghidupkan masjid dengan salat. PR terbesarnya adalah menghadirkan Jumatan di setiap waktu. Kalau saya tidak lagi mengatakan subuh saja. Tapi bagaimana Jumatan di setiap waktu? Kenapa? Karena Allah yang kita sembah di salat Jumat, Allah juga yang sama yang kita sembah salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Apakah Allahnya beda? Enggak. Kenapa Idul Fitri bisa rame, Idul Adha bisa rame? Emang mau salat nyembah siapa? Emang Allahnya beda? Sama. Tapi kenapa suasana Idul Fitri Idul Adha tidak ada di salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya? Bisa jawab, Bu? Kenapa? Nggak bisa jawab, karena nggak bisa jawab kita ditanyain begitu. Udah nggak bisa ngelak kita ditanya begitu. Emang Allahnya beda? Ayo bisa jawab nggak? Kalau kita bilang beda, udah kufur kita. Berarti ada Allah yang lain. Ini udah kalimat pertanyaan kunci. Emang ente nyembah Allahnya beda? Kok perlakuan kepada Allahnya beda? Ya. Sehingga Allah ingatkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wahai Muhammad SAW, yuk perjalanan inilah perjalanan mendapatkan pertolongan Allah dari segala kegelapan, kerusakan, kejahiliahan, kezaliman 13 tahun yang terjadi di kota Mekah yang sudah engkau lewati dengan kesabaran, dengan duka, dengan lara, dengan kehilangan, dengan kesedihan. Selesai episode itu, yuk sekarang saatnya menjemput semua pertolongan Allah dengan perjalanan Isra Mi'raj yang diawali dengan kalimat tasbih. Aku perjalankan engkau di waktu malam. Perbaiki waktu malammu menjadi malam yang berkualitas. Datang kepadaku bawa 100 hamba. Jangan bawa engkau kaum siapa. Abdul Muttalib, Bani Hashim, enggak bisa nolong kamu. Jangan bawa-bawa kemudian Taif. Taif juga melempari kamu dengan batu. Jangan bawa-bawa engkau suaminya Khadijah. Khadijah meninggal. Jangan kau bawa ponakannya Abu Talib. Dia udah meninggal. Engkau cucu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib udah meninggal. Bapak ibumu sudah meninggal. Datang kepadaku menghadap bawa hamba saja. Baik ya Allah. Jalan dari Mekah. Kemudian Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau mau langsung pun bisa. Tapi Allah memberikan pesan berikutnya. Bebaskan Masjidil Aqsa dengan komitmen sholat. Sejauh sholat belum ditunaikan dengan baik, kemenangan masih jauh. Ya. Dan alhamdulillah makin ke sini penang kali ini makin kuat. Panggilan salat makin direspon. Umat makin cinta masjid, majelis makin banyak, kajian subuh makin hidup. Salat duha makin banyak yang rutin di kantor. Banyak yang musholanya penuh, karyawannya mampir sebentar salat duha saja. Ya, saya ngisi di misalnya di Pertamina itu sebelum jam 11 saya sudah datang. Ada beberapa karyawan datang, kemudian datang ke mushola, sekedar sholat, kemudian pulang lagi. Jadi seneng gitu. Hati ngelihatnya, ngedengar merasakannya itu bahagia. Alhamdulillah yang dulu kayaknya jarang bisa kita dapatkan. Kita ke stasiun, ya di beberapa stasiun itu mushola penuh tuh, ngantri. Ngapain? Mau sholat maghrib sengaja turun untuk sekedar sholat tepat. Yang dulu tuh nggak pernah atau jarang kita dapatkan begitu. Bahkan beberapa ya stasiun atau kemudian bandara membuat masjidnya yang senyaman mungkin. Ya, terminal juga dibuat masjid senyaman mungkin. Masjid sampai ke mall, gede masjidnya di dalam mall. Dulu cuma di pojokan, dekat WC,
kemudian peralon airnya nimbul gitu kan, bau pesing segala macam, di parkiran, Masya Allah. Sekarang, beberapa sudah didesain dengan baik. Ya, beberapa hari yang lalu saya ke salah satu mal di Depok, bawa anak jalan-jalan di situ, itu rame sekali musolanya. Di satu sisi senang, Masya Allah, luar biasa. Keterpanggilan untuk segera sholat. Ya, saya mampir ke satu musolanya, itu azan belum berkumandang, sudah ada 3 orang di dalam sambil nunggu. Jadi hal ini sudah baik sebenarnya, tinggal kita bangun persepsinya yang utuh. Kenapa harus ada Isra Mi'raj? Kenapa ada kalimat tasbih? Kenapa ada kalimat zikir begitu lengkap Allah pilih, yaitu kalimat tasbih, pembawa surat, baik fi'il madhi, mudhari, amr, atau kemudian masdar, kemudian dibawa kepada pertolongan Allah, ya, kemudian dibawa dengan perjalanan sampai pembebasan Masjidil Aqsa. Yang kalau Masjidil Aqsa sudah dibebaskan, tandanya kiamat. Apa artinya? Ini akan terus berlangsung. Jangan sampai kemudian merasa bosan untuk diingatkan, menghidupkan syiar salat berjamaah di masjid tepat pada waktunya, bahkan sampai kalaupun kiamat sudah dekat. Baik, maka penangkal kerusakan adalah iman. Bangun penangkalnya dengan kekokohan kita terhadap komitmen salat 5 waktu, dan salat sunnah terbaik yang paling afdal adalah salat tahajud. Ini bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mangga aja. Saya dekat Jumatannya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tumanina itu berbeda soal artinya kan lepas sempurna gitu ya perjalanannya. Terus ada istilah juga kalau misalnya yang belum sempurna itu disebutnya dengan majnun. Maksudnya baik. Terus kalau yang tadi tentang sholat isya misalnya kan tepat waktu. Tapi juga yang menyarankan sebaiknya kalau sholat isya itu didirikan dari 11. Baik. Yang pertama, ya, orang yang mencuri itu hakikatnya apa? Bukan, apa yang dia ambil? Hak orang. Ya, apa yang dia ambil? Hak orang. Berarti orang yang sholatnya tidak tumaknina, dia sedang mengambil haknya siapa? Haknya Allah. Doa belum tuntas, kemudian kita riweh gerakan berikutnya. Baru subhan rabbiyal a'la, baru subhana rabbiya, langsung bangun. Hak Allah diambil enggak? Diambil. Ya, ibaratnya Ibu, kita kedatangan orang minta ngomong belum kelar sambil ngebalikin badan. Merasa dihargai enggak? Atau bahkan kita yang manggil. Sini saya mau ngomong. Ente punya masalah apa? Dia cerita, terus belum selesai ngomong, langsung pergi meninggalkan kita. Kita yang manggil padahal. Ya. Dia mengambil hak kita enggak? Saya udah ngosongin waktu nih. Saya panggil, kemudian ketika ditanya, tidak menghargai. Dia pergi begitu saja. Ngomong belum selesai, udah pergi begitu saja. Berarti mengambil hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah hak Allah. Kewajiban kita artinya ada hak. Haknya siapa? Haknya Allah untuk diibadahi. Nah, yang kedua, dulu di awal kali salat Isya itu memang penganjurannya malam. Kenapa? Karena supaya beriringan dengan tahajudnya. Dan para sahabat Nabi itu saking pengen berjamaah dengan Nabi ketika salat Isya itu sampai nungguin di Masjid Nabawi itu sampai terkantuk-kantuk. Ya, sementara Nabi karena Masjid Nabawi dengan rumah Nabi hanya dengan berbatas pintu saja, ya. Bahkan Siti Aisyah itu kalau Nabi sedang iktikaf minta rambut disisirin, tinggal buka jendela, masukin kepala, sisirin. Kemudian itu saking begitu nempelnya. Ya, jadi nggak sampai masuk. Itulah kenapa beberapa ulama mengatakan kalau iktikaf nggak boleh pulang ke rumah.
Ya, karena Nabi pun tidak pulang, tapi hanya masukin pala doang, disisir rambutnya begitu kira-kira. Nah, karena dulu sahabat sampai terkantuk-kantuk menungguin, akhirnya karena Rasul rumahnya dekat, Nabi bisa istirahat dulu. Tengah malam Nabi seger, ngajak sholat berjamaah, sahabat pada ngantuk, tidur dalam kondisi duduk begitu. Nah, sejak saat itulah kemudian dikembalikan kepada konteks pertama. Oh, kalau begitu, kalau begini yang terjadi, akan memberatkan umat, akhirnya sholatnya di tengah malam. Ya, lebih berat nggak Bu? Lebih berat. Maka kembali kepada ayatnya tentang hafidhu ala salawati wa salatul wusta, kembali kepada hadisnya tentang sebaik-baik amal adalah afdhalul a'mal adalah muhafadzah ala salah, atau yang disebut sebagai salat pada as-salawatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ya, itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Tadi disebutkan itu adalah fondasi keimanan mencegah kerusakan gitu. Tadi Pak Ustaz memulai dengan kerusakan remaja kita yang 97% sudah melihat film foto yang sudah menilai. Di sini ada anak-anak, di sini ikutan ada anak SMP, ada misalnya SMA, ada yang berkuliah, ada yang belum menikah tapi belum kerja. Jadi yang ingin saya tanyakan apa gitu supaya itu juga punya pesannya. Bagaimana cara mendidik anaknya supaya menekankan bahwa fondasi keimanan itu yang akan menyelamatkan anak-anak ini gitu. Baik. Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi usia berapa, Bu? Usia 40. Sebelum menjadi Nabi, beliau punya pengaruh nggak di Mekah? Tidak. Pengaruh beliau itu hanya satu saja. Saat peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Ya. Beliau dikenal orang jujur, iya jujur, amanah, nggak pernah minum khamr, nggak pernah berzina, nggak pernah bohong, nggak pernah khianat. Bahkan kalau dagang pun jujur. Bahkan orang Quraisy Makkah pun ketiban untung. Ya. Mereka yang berdagang sampai ke Syam, ke Yaman itu, orang Syam, orang Yaman nanya, ini barang dari mana? Dari Makkah. Oh, Muhammad ya di sana. Oh iya udah. Karena kenapa? Kebawa nama baiknya Rasulullah SAW, reputasi baiknya itu. Orang Makkah mah jujur-jujur, kira-kira begitu. Akhirnya mereka sering dapat untung besar tuh, hasil niaganya. Jadi pengaruhnya atas nama beliau, reputasi baik beliau, kemudian juga amanahnya beliau yang disebutkan oleh 12 suku Arab ketika peletakan batu Hajar Aswad. Innahu shadiqul amin, radhi Nabi. Oh, dia mah orang jujur, dia amanah, kita ridho deh. Nah, setelah beliau usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Punya pengaruh? Punya. Anak tokoh, menikah dengan tokoh, ya, pamannya tokoh. Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib, ya Ja'far bin Abu Talib, Al-Abbas bin Abu Talib. Ini semua tokoh semua. Ya, bahkan ayahnya Abdullah tokoh sentral ketika peristiwa Tahun Gajah. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, ada orang punya ketokohan, ada orang punya pengaruh, ada orang membawa narasi yang baik. Orang baik membawa narasi baik, punya pengaruh baik. Tapi berdakwah di mana? Di komunitas yang disebut sebagai komunitas kejahiliahan. Penuh dengan kejahiliahan. Saya menyebutnya sebagai orang-orang yang diliputi dengan kebodohan sistemik dan kolektif. Ini bahaya. Maka ada teori peradaban. Peradaban itu menjadi baik ketika bertemunya antara tokoh yang baik, membawa narasi yang baik, kemudian punya pengaruh yang baik, kemudian bertemu secara ya bottom up-nya apa? Kecerdasan dan kesadaran kolektif. Ini yang paling penting. Nah, yang nihil di orang Arab saat itu di Mekah adalah apa? Kecerdasan dan kesadaran kolektifnya. Maka disebutlah sebagai masyarakat jahiliyah.
Bagaimana cara yang di bawah ini, masyarakat ini diangkat sama Allah? Maka masuknya kepada yarfa'illahu alladhina amanu. Ini bab kedua saya sebenarnya. Penangkalnya adalah keimanan, dan karakter keimanan adalah ilmu. Karena yang akan Allah angkat derajatnya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan simbolnya apa, Bu? Untuk mengangkat derajat orang-orang jahiliyah tadi dari kebodohan sistemik dan kebodohan kolektif menjadi kesadaran dan kecerdasan kolektif. Turun firman Allah pertama adalah Iqra. Bacalah. Tidak ada perintah bertauhidlah, jangan syiriklah, jangan sembah berhala. Di awal-awal turun surat Al-Quran tidak ada. Perintahnya Iqra. Maka maksudnya apa, Bu? Saya merindukan anak-anak muda yang hadir di majelis ilmu. Karena mereka bisa jadi melakukan begitu karena nggak tahu ilmu. Ada orang yang nggak berilmu, maknanya nggak tahu. Ada orang yang nggak mau tahu. Ada orang yang sok tahu. Ini masalahnya. Dan tidak tahu, tidak mau tahu, dan sok tahu itu bisa dihapus dengan apa? Kecerdasan, sistemik, kesadaran kolektif. Dan itu dengan edukasi, dengan literasi. Termasuk literasi beragama. Ya. Makanya yang membangun peradaban itu ada orang baik, membawa narasi yang baik, punya pengaruh yang baik, bertemu dengan masyarakat yang cerdas, sadar. Jadilah peradaban. Coba masyarakat kita. Ya. Mubaligh berbusa-busa. Ceramah di lapangan sepak bola. Di stadion. Bunga bank haram. Pulang-pulang ikut pinjam. Perjudian, judi online haram. Pulang-pulang main judol. Bapak Ibu kalau memilih pemimpin, pemimpin itu yang berintegritas. Jangan pernah mau memilih pemimpin yang memberikan uang. Memang Ibu mau suara Ibu dibeli. Coba Ibu bayangkan 200.000 sekali menerima. 200.000 bagi 5 tahun berapa? 40.000. 40.000 bagi 12 bulan berapa? Sampai ketemu angka, Ibu mau harga diri Ibu dibeli satu hari dengan harga cuma 30 perak. Bengong. Iya juga ya. Besok nyoblos ada orang nganterin duit 200.000, 500.000, 50.000. Terima nggak? Terima juga. Siapa yang dipilih? Yang ngasih lebih gede. Jadi ada kecerdasan sistemik, ada kesadaran kolektif. Nah, jahiliyah itu kebodohan sistemik, kebodohan kolektif. Itulah rusaknya. Mau Rasul berdakwah 13 tahun, seandainya nambah 20 tahun, belum tentu berubah, Bu. Ya. Kenapa Mekah bisa berubah? Karena tiba-tiba datang Fatuh Mekah 10.000 pasukan. Mereka nggak sadar, nggak ada informasi. Rasul bawa pasukan besar. Nggak bisa berbuat. Kemudian masuk Islam. Karena apa? Karena keterdesakan. Apa buktinya sebagian masuk Islam karena keterdesakan? Rasul meninggal dunia, sebagian besar mereka ada yang bahkan murtad. Berapa yang murtad? 42.000. Banyak atau sedikit? Banyak. Ada seorang yang ngaku sebagai nabi palsu, Musailam al-Kadzab, yang beriman kepada Musailam al-Kadzab 42.000. Bayangin. Nabinya belum lama wafat, langsung ada sekian banyak yang murtad. Nabi belum lama wafat, di zaman Sayyidina Abu Bakar, sudah ada yang tidak mau bayar zakat. Padahal zakat rukun Islam. Makanya yang dibutuhkan apa? Memang betul-betul kecerdasan sistemik dan kesadaran kolektif. Itu poin kedua tentang ilmu sebenarnya. Ya. Sehingga ya, konsep tentang ilmu ini harus kita hadirkan. Bermajlis itu bukan nunggu tua. Majlis ta'lim itu jangan khasnya adalah nenek-nenek. Apa majlis ta'lim yang ada dalam bayangan Ibu? Salatullah, gitu kan? Betul nggak, Bu? Harusnya majelis ilmu benar-benar majelis ilmu. Siapa aja mau berilmu silahkan. Ya, ini di awal salatullah, di akhir salatullah.
Ya materinya cuma 5 menit selesai. Habis itu apa? Kocok arisan. Ya Allah. Jadi esensinya ngapain? Sholawatan di awal di akhir dan kocok arisan. Bagus sih, alhamdulillah masih mau ngaji, nggak salah. Cuman gimana membangun kesadaran kolektifnya, membangun kecerdasan sistemiknya, apalagi anak mudanya nggak datang. Nah, maka harus merasa kita ini punya keterpanggilan akan hal itu. Begitu juga ibu-ibunya. Coba, siapa yang pernah di sini datang ke pengajian ngajak anaknya? Nah, sulitnya sekarang. Hah? Sekarang itu adalah kita yang saya rasakan, saya 3. Dulu pas masih kecil kita sih udah sekolah di sekolah Islam, bekalnya ngaji udah, ya terus pengajian waktu kecil itu sebelum SMP lah. SMP. Itu alhamdulillah gitu. Jadi lagi ikut, diajak kemana ikut. Tapi sekarang udah dewasa, udah pada baik, saya merasakan gitu pengaruh Instagram, media sosial, gitu, mencari kewalahan sebagai orang tua untuk mengajak anak itu supaya jangan sekolah masih ditarik-tarik. Padahal sebelumnya sih kita rasain itu sebelum di SMP lah masih bisa dihati sedikit diikut. Terus kalau dipanggil yang bagus. Tapi sekarang tuh karena pengaruh ini nggak akan di kamar aja. Kita panggil, ya ma, tapi nanti berapa kemudian baru. Baik. Nah, beratnya di situ Pak. Kita tuh padahal kalau mereka kita ajak ngomong, kata orang kan ngomong segitu ya anggap anak seperti teman lagi. Dan sekarang saya tuh sebagai orang tua yang bisa berdoa, sholat, berdoa supaya ya jalan enak. Tapi itu berat juga sekarang itu Pak. Ya. Baik. Langkah pertama kita harus mengistighfari apa yang mungkin kita punya salah sama Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita lebih menginginkan anak kita pintar dalam dunia apa pintar dengan ilmu akhirat? Coba kita jawab. Lebih bangga anak kita ketika pembagian rapot nilai agamanya 9 atau nilai matematikanya 9? Setiap ditanya ulangan berapa nilai fisikamu? 6. Ya. Mama privatin ya, mama kursusin ya, mama bimbelin ya. Berapa nilai agamamu? 6 mah, nggak apa-apa. Yang penting aplikasi itu kan cuma ilmu saja, teori. Seolah-olah memang selama ini agama dikesampingkan dan itu efek dan buah daripada sekularisasi yang selama ini terjadi. Sekularisasi dalam konteks apapun, sekularisasi pendidikan, sekularisasi budaya, sekularisasi agama, memisahkan agama dari kehidupan. Itu kan sekuler. Silakan agama di masjid saja. Sekolah nggak perlu ada agama. Bahkan sekolah non-Islam pun nggak apa-apa. Kita belajar kedisiplinannya di sana. Kan ada yang begitu kan prinsipnya. Dia lupa tentang hal-hal yang lain. Tentang nilai, tentang value, tentang risalah, tentang misi kehidupan, tentang tujuan hidup, tentang ridho Allahnya dan seterusnya. Maka dengan semua itu, ya kita mengistighfari. Ya, meminta maaf kepada Allah kalau kita pernah salah memerankan diri sebagai seorang orang tua. Ya, mungkin salah langkah, salah sikap, salah ucap, salah tingkah, salah doa, bisa jadi. Salah harap. Mama sih harap kamu jadi akhirnya dia mewujudkan itu. Setelah dia mewujudkan, kita sendiri yang repot. Nah, mama berharap kamu nanti cita-cita jadi dokter ya. Dikejar cita-citanya demi membahagiakan ibunya. Udah kerja jadi dokter, sholatnya terbengkalai misalnya. Pasien nomor 1 misalnya, mau nggak mau konsekuensinya, ya kan? Betul nggak? Waktu kebersamaan jadi berkurang. Kamu kok sibuk mulu nak, praktek mulu nak misalnya. Nah kan dulu mama yang minta aku jadi dokter, gimana? Bisa jadi salah harap, bisa. Maka membentuk anak bukan demi kepentingan kita.
Membentuk anak itu cuma satu, menjaga fitrah. Nah, kenapa? Setiap anak yang lahir itu, kata Nabi SAW, yuladu alal fitrah. Dia dilahirkan atas fitrah. Tugas kita adalah mengembalikan dia nanti kepada Allah dalam kondisi fitrah. Itu yang harus kita jaga. Sikapnya, tutur katanya, profesi mana nomor sekian, sekolah di mana nomor sekian. Tapi fitrahnya bisa menjaga enggak? Itu. Ya. Dia pintar dalam bab apa, pintar dalam ilmu apa, itu nomor sekian. Tapi fitrahnya terjaga enggak? Ya. Dia mau tinggal di mana, mau nikah sama siapa, yang penting fitrahnya terjaga atau tidak. Ya. Jadi ada konsekuensi yang lebih penting dibandingkan itu semua. Sekarang, ya, kalau bermajlis, apakah perlu hanya dibatasi dengan misalnya duduk seperti ini? Kan tidak juga. Anak-anak muda itu ada majelis mereka itu majelis apa, teman hijrah, sahabat hijrah. Ya, saya dulu punya sahabat kolbu namanya. Saya punya juga ngopi hijrah namanya. Ya, kita bina beberapa komunitas anak-anak muda. Yang nongkrong, yang ngajinya malam minggu, Bu. Yang ngajak ngajinya di lapangan futsal. Ya, main futsal yuk, main. Yang ngajinya habis dia ngeband. Ya. Dia drummer, kemudian dia ngeband, habis ngeband, kita ajak ngaji, ngumpul, ngopi, ke kafe, nongkrong, dengerin curhatnya, ya, dengerin aktivitasnya, kemudian minta, ente punya keluhan apa, mungkin kita bisa berbagi. Anak muda itu ini butuhkan inspirasi, role model, keteladanan. Coba ibu memberikan keteladanan. Ya, kupingnya dua, sudah terlalu banyak kata-kata di luar yang mereka terima. Kadang-kadang lisan kita tidak terlalu tajam dibandingkan dengan keteladanan kita. Ya, coba aja. Ya, misalnya apa? Setiap sholat, azan berkumandang, ibu sholat. Bahkan sebelum azan sudah pakai mukena, ketika azan berkumandang, langsung, nak, sholat yuk, bareng sama ibu, mau nggak? Yuk, kita ke surga bersama-sama. Dengan panggilan kelembutan, dengan rahmat kasih sayang, dengan tulus, ridha Allah yang kita harapkan, bukan semata-mata ingin merubah dia sebagaimana kepentingan atau keinginan dan harapan kita saja, bukan. Tapi yang didekatkan antara dia sebagai hambanya Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, mensyukuri semua karunia-Nya, ucapkan terima kasih kepada Allah. Yuk, bareng-bareng sama ibu, bareng-bareng sama bunda, bareng-bareng sama mama. 3 konsepnya. Musahabah. Ya, harus punya pola pendekatan sebagai musahabah, menyertai, mendampingi, bersahabat. 2 adalah apa? Kita sebut sebagai muraqabah, pengawasan, tapi jangan langsung pengawasannya. Cukup dengan memberikan perhatian. Ya, ibaratnya CCTV kita di mana-mana. Saya punya seorang guru yang dia sampai belajar, istrinya sampai belajar gimana cara menghack handphone anaknya. Lewat email dan seterusnya lah. Jadi anaknya pegang handphone, tanpa tahu ibunya sudah ngehack itu. Jadi sampai bisa mengawasi di mana anaknya. Sampai apa yang dilihat oleh anaknya, yang diinstal aplikasinya apa saja dia bisa tahu. Nah, maka muraqabah penting, pengawasan, bukan cuek. Orang tua udah gede terserah dah. Sholat enggak, sabodo teuing, enggak begitu. Tetap muraqabah, pengawasan. Selain pendampingan, karena kita bersahabat, menemani, menyertai, membersamai, musahabah. Ada muraqabahnya, ada pengawasan, penting. Tapi, sebagai orang tua, ya, atau siapapun, tokoh misalnya, yang dituakan, yang diorang tuakan, ketua DKM dan seterusnya, yang paling penting adalah apa? Qudwah. Yaitu keteladanan. Musahabah, muraqabah, qudwah. Ini yang penting hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Orang tuanya mau mendampingi. Biarkan anak muda jadi ketua panitia. Biarkan anak muda yang menyelenggarakan acara. Biarkan anak muda yang nyiapin konsumsi. Biarkan anak muda yang nyiapin kemudian mejanya. Biarkan anak muda yang nyeting ini kameranya. Biarkan anak muda yang undang ustadznya. Misalnya. Ya. Setelah itu apa? Muraqabah, awasi, supervisi saja. Gimana anak, sudah belum? Gimana dek, sudah belum? Gimana neng, sudah belum? Ya. Gimana konsumsi aman? Ini uangnya. Ya, ditransfer, lebihnya buat minum kopi ntar bareng-bareng silahkan. Kan enak anak muda gitu, betul nggak Bu? Karena mereka dengan daya kontribusi yang tinggi, medan kontribusinya nggak dikasih. Ruangnya nggak diberikan. Space-nya nggak ada.
Sampai harus pemerintah bikin youth space gitu ya, ruang muda gitu ya. Padahal kita bisa bikin di mana-mana kok. Di masjid kita bisa bikin. Di Turki saja diberikan ruang anak muda itu. Ya, di beberapa masjid sampai masjid itu sengaja nyiapin wifi untuk apa? Biar anak muda datang. Nggak apa-apa nongkrong, dikasih aksesnya. Ya ketika azan berkumandang, kan malu juga kalau nggak masuk. Sampai begitu caranya. Ya. Nah setelah itu apa? Qudwah, berikan keteladanan. Ya. Dampingin acaranya, kemudian supervisi, kitanya juga datang pengajian. Ini udah dikasih tugas bikin acaranya, menyiapkannya, mendampingi supervisi. Pas lagi acaranya, maaf ya bunda nggak bisa datang. Buyar semua sudah. Musahabah, muraqabah, qudwah. 3 hal ini harus diberikan oleh seorang ibu, orang tua, atau siapapun kepada generasi muda. Pemimpin kepada generasi muda, ketua yayasan kepada generasi muda, semuanya. Ya, dan itu diperankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang membersamai beliau disebut dengan sahabat, karena Nabi senantiasa membersamai. Nabi mensupervisi. Apa buktinya Nabi mensupervisi? Nabi bisa tahu, Bu, siapa hari ini yang nggak sholat di masjid. Dicek satu persatu. Dengan simbolnya apa? Setiap habis sholat, beliau membalikan badan, menghadapkan kepada sahabatnya. Supervisi, dilihat siapa yang nggak datang. Kalau ada yang nggak datang, ditanyain kenapa dia nggak datang. Fulan kenapa sakit? Dikunjungin langsung. Dan Nabi Allah sebut sebagai uswatun hasanah, qudwah, punya keteladanan. Belajar jujur, nggak usah ngomong jujur lah, tapi Nabi udah jujur. Nggak usah nyuruh amanah, Nabi sudah amanah. Ya. Nah ini 3 poin penting. Setelah kita minta ampun sama Allah, ya istighfar, mungkin ada beberapa hal yang dulu perbuatan kita pernah salah. Mungkin rezeki yang tidak halal pernah masuk ke mereka. Ya, mungkin kemudian bentakan kita pernah melukai hati dan trauma pada mereka, macam-macam. Nah, setelah itu selesai baru kita bangun 3 hal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Fitrahnya sebagai hamba. Fitrah sebagai muslim. Karena hadisnya itu berbunyi selanjutnya apa? Walakin abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Berarti fitrahnya lawan dari 3 itu apa? Walakin kana hanifan muslima. Maka Ibrahimu Yahudiyan, Yahudi tidak. Wala Nasraniyan, Nasrani tidak. Ya, walakin kana hanifan muslima. Maka fitrah itu hanif dan muslim. Lurus, lempeng, bersih, suci, dan seterusnya. Pasrah, tunduk, itu kata muslim. Wallahu a'lam bishawab.